Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam santun saya untuk Bapak Ibu guru hebat serta peserta didik generasi harapan bangsa dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan untuk pertemuan ketiga kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Mita. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat serta peserta didik dimanapun berada, kita akan langsung masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki aspek atau kaidah kebahasaan yang berbeda-beda, tak terkecuali pada teks laporan hasil observasi. Kemendikbud pada tahun 2011 halaman 207 mengatakan, kaidah adalah aturan, dalil. Maka kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah aturan, dalil kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Baik, kita akan bahas kaidah teks laporan hasil observasi berdasarkan pendapat para ahli. Menurut Kosasih tahun 2014 halaman 44 sampai dengan 45 mengatakan bahwa kaidah teks laporan observasi berdasarkan kebahasaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Benda-benda yang dimaksud bisa berupa gunung, sungai, keadaan penduduk, peristiwa banjir, bencana alam, dan peristiwa budaya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Yang ketiga, banyak menggunakan kopula, yakni adalah, merupakan, yaitu. Kata-kata yang digunakan dalam menjelaskan pengertian ataupun konsep. Keempat, banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, perbedaan, dan persamaan. Ini disebut juga sebagai pengklasifikasian. Lanjut yang kelima, banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Ini berkaitan dengan kepentingan di dalam memaparkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Yang keenam, banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah yang berkaitan dengan tema ataupun isi teks. Hal ini terkait dengan sifat laporan itu sendiri yang pada umumnya merupakan teks yang bersifat keilmuan. Yang ketujuh, banyak melesapkan kata yang mengatasnamakan penulis atau bersifat impersonal. Kata-kata saya, kami, penulis, dan peneliti sering dihilangkan dengan digantikan oleh bentuk kalimat pasif. Kita masuk pada pembahasan kata benda. Pengertian nomina sebagai kata benda adalah kelas kata yang berfungsi sebagai subjek atau objek. Contoh bunga, capung, belalang, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Nomina, kelas kata ini berpadanan dengan benda, orang, atau hal lain yang dibendakan dalam alam, misalnya saja saya, dia, kamu, meja, dan kursi. Nomina tidak dapat diberi kata tidak atau dinegatifkan, misalnya saja tidak meja atau tidak kursi. Maknanya dapat berterima jika berdampingan dengan partikel dari, seperti dari meja, dari kursi, dan lain sebagainya. Nomina bisa berbentuk nomina dasar seperti yang disebutkan tadi, baju, batu, kursi. Kemudian bisa juga menjadi nomina turunan yang telah diberikan afiksasi, misalnya kesaksian. Lanjut, frasa benda, pengertian.
Frasa benda atau frasa nomina adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nomina, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa nomina berdistribusi dengan kelas kata nomina ataupun kata benda. Contohnya saja bunga mekar, rumah kayu, kue pisang, dan lain sebagainya. Lanjut, kata kerja. Pengertian, verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Kata kerja yang dominan muncul dalam teks laporan hasil observasi adalah kata kerja material atau tindakan. Contoh, berjalan, terbang, memangsa, memotong, dan lain sebagainya. Kelas kata verba atau kata kerja ini dapat didampingi kata tidak, tetapi tidak dapat diberi kata agak, sangat, lebih, ataupun partikel di, ke, dan dari. Verba dapat berupa verba dasar atau verba bebas seperti makan, minum, dan juga dapat menjadi verba turunan yang diberi afiksasi atau pengimbuhan, misalnya bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Frasa kerja. Pengertian, frasa kerja atau frasa verbal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa verba berdistribusi dengan kelas kata verba atau kata kerja. Contoh, berjalan mundur, terbang melesat, tumbuh kembang, menangkap mangsa, dan lain sebagainya. Lanjut, kata sifat. Pengertian, kata sifat atau adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Contoh, cantik, baik, tinggi, lelah, kuat, dan lain sebagainya. Kata sifat yang menjadi keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif. Selanjutnya, frasa sifat. Pengertian, frasa sifat atau frasa adjektiva adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat, atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat frasa adjektiva berdistribusi dengan kelas kata adjektiva atau kata sifat. Contoh, sangat indah, sedang sedih, tenang dan damai, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan selanjutnya dalam teks laporan hasil observasi adalah kopula. Pengertian, kopula itu merupakan kata-kata yang digunakan dalam menjelaskan pengertian ataupun konsep. Contohnya ialah, adalah, merupakan, dan yaitu. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah pengklasifikasian. Pengertian, pengklasifikasian atau kalimat klasifikasi adalah kalimat yang menerangkan tentang penggolongan ataupun menunjukkan klasifikasi. Contohnya, terbagi atas, digolongkan, dikelompokkan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai afiksasi atau proses pengimbuhan. Afiksasi ini terbagi atas 4. Yang pertama awalan atau prefiks, kedua akhiran atau konfiks, ketiga sisipan atau infiks, dan yang keempat gabungan atau sufiks. Penjelasan untuk yang pertama awalan. Nah, ini contohnya. Awalan P ditambah dengan kata dasar makan, maka akan menjadi pemakan. Nah, ini merupakan kata benda atau nomina. Yang kedua akhiran, kata dasar makan ditambah dengan akhiran an, maka menjadi makanan. Ini merupakan kata benda atau nomina. Yang ketiga sisipan, kata dasar gigi ditambah sisipan r akan menjadi gerigi, disisip di tengah-tengah. Kata dasar getar ditambah sisipan m maka menjadi gemetar. Kata dasar dulu ditambah sisipan ah menjadi dahulu. Kata dasar kerja ditambah sisipan in menjadi kinerja. Jadi untuk sisipan ini disisip di tengah-tengah ya.
Kita lanjutkan yang keempat, gabungan. Awalan P ditambah kata dasar raya, kemudian ditambah lagi dengan akhiran an menjadi perayaan. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara kata, frasa, klausa, serta kalimat dalam pembahasan ini. Satuan terbesar dari kata yang umum dibicarakan dalam sintaksis berturut-turut adalah frasa, klausa, dan kalimat. Kita lihat untuk contoh yang pertama kata, itu kita ambil contohnya kata rumah. Kemudian untuk contoh frasa kita ambil contohnya rumah kayu. Untuk diketahui, frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Maksudnya rumah kayu ya rumah yang terbuat dari kayu, tidak bisa diartikan atau diganti menjadi rumah itu kayu. Seperti itu. Pembahasan yang ketiga adalah klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi suatu kalimat. Contohnya, rumah kayu itu terletak di dalam hutan. Selanjutnya yang keempat, kalimat. Kalimat dan klausa itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak atau pada penggunaan intonasi akhir atau tanda baca. Bisa kita lihat di sini contohnya rumah kayu itu terletak di dalam hutan. Karena dia kalimat, maka akan diawali dengan huruf kapital dan akan diakhiri oleh tanda baca titik. Berikut ada tugas yang perlu Ananda peserta didik selesaikan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda mengenai pembahasan kali ini, yaitu kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Ada tabel di sini Ananda berdasarkan kelas kata nomina, verba, dan adjektiva. Nanti Ananda silahkan pilih kata-kata yang dekat di sekeliling Ananda, kemudian tentukan juga nanti kata tersebut yang memiliki awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan. Sampai di sini dulu penjelasan Bu Mita mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga penjelasan Bu Mita dapat dipahami oleh seluruh peserta didik dan bisa menjadi referensi juga bagi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Sampai jumpa di video Bu Mita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.